Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Kepada sahabatku semua, pemirsa channel terindah, terasa begitu lama, 2 minggu atau tepatnya 15 hari termasuk hari ini saya absen daripada membuat konten di YouTube channel terindah ini. Bisa dimaklumin karena berbagai kesibukan-kesibukan yang harus dilaksanakan, yang harus dihadapi, sehingga tertunda sekitar 15 hari daripada video yang lalu kepada video ini. Kepada sahabat, tentu seperti biasa saya akan membahas secara sederhana dan juga secara singkat, tidak berlama-lama, tentang apa yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu menjelang pemilihan umum 14 Februari tahun 2024 ini. Tentu kita telah sama-sama memahami konstelasi daripada perpolitikan di Indonesia, di mana putaran pertama debat Capres dan Cawapres telah kita sama-sama saksikan, dan kita telah sama-sama juga melihat secara nyata dan memahami secara nyata di mana kelebihan-kelebihan dan di mana kekurangan-kekurangan daripada setiap capres dan cawapres yang telah berkomat kamit di depan kamera, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah didesain oleh KPU. Dan seperti zaman dulu kita waktu masih kecil, SD, SMP, dan SMA zaman dulu tahun 90-an, ketika akan cerdas cermat, seperti itulah pola daripada KPU memberikan pertanyaan kepada para capres dan cawapresnya, di mana soal-soalnya tersebut telah diberikan kisi-kisi, dan seputaran pertanyaan yang ditanyakan juga telah diketahui sebelumnya oleh para kandidat capres maupun cawapres. Sehingga ketika pertanyaan itu muncul, tentu capres dan cawapres menjawabnya tidak begitu berpikir secara lama-lama, tetapi konsep secara general di kepalanya sudah ada. Kalau mereka memang dibekali oleh sebuah pengetahuan yang sangat bagus, tapi apabila tidak dibekali dengan sebuah pengetahuan yang sangat bagus atau tidak mempunyai pengalaman berpikir yang sangat bagus, tentu akan keluarlah ungkapan-ungkapan yang sangat tidak akademis dan juga sangat tidak logis. Ketika menjawab pertanyaannya, disinkronkan dengan jawabannya, tentu tidak nyambung. Ini kita telah sama-sama ketahui pertanyaan dari siapa, pertanyaan apa, tentang apa yang tidak nyambung, dan pertanyaan apa yang sangat nyambung. Tentu kita setelah sama-sama memahaminya, dan tentu kita tidak akan menihilkan atau tidak akan mendiskreditkan apabila ada kandidat dalam hal menjawab pertanyaan itu tidak langsung kepada apa yang dipertanyakan oleh KPU dan juga oleh para panelis. Tentu mereka juga dakdikduk, tapi setelah menjawab, mungkin mereka pikirkan secara seksama, tetapi ternyata jawabannya juga tetap tidak nyambung. Oke, ini sebenarnya apa yang kita sama-sama pahami para sahabat terindah semua, bahwa apa yang dinamakan dengan dinasti politik itu memang sesuatu hal yang sangat tidak bagus, dimana kita sama melihat pertanyaan daripada kandidat cawapres nomor 2 si Gibran yang tidak mampu dijawab oleh, baik itu oleh Muhaimin ataupun oleh Mahfud MD, karena sebenarnya mereka tidak mau secara terus terang menjawabnya, karena mereka masih merasa ada iwuh pakiwuh, karena kandidat cawapres nomor 2 itu adalah anaknya presiden, dan kedua orang ini adalah, khususnya Mahfud MD, adalah pembantunya presiden atau menterinya presiden, yang bolak-balik warawiri ke istana untuk mendapatkan laporan. Dan setiap kali mereka atau Mahfud ketemu dengan Pak Jokowi, tentu ada Gibran di sebelahnya, sehingga membuat ada rasa
enak tidak enak, ada rasa iwuh pakewu di antara mereka. Sehingga ketika si Gibran mencoba menjawab dengan langsung mencemes kepada Pak Mahfud atau kepada Muhaimin yang katanya dulu adalah satu gerbong sama bapaknya, ternyata begitu menjawabnya secara tidak langsung ya tidak nyambung, Gibran langsung mencemesnya bahwa Pak Muhaimin ini tidak sinkron lagi terhadap apa yang telah disepakati dulu, bahwa dulu dia sangat menyetujui sekali apa yang telah direncanakan oleh bapaknya sebagai presiden, dan Muhaimin ketika itu berada satu gerbong dengan Pak Jokowi dan saat ini berada di luar gerbong, dan ini menjadi suatu cemesan yang sangat bagus daripada Gibran. Tetapi Pak Muhaimin maupun Mahfud MD tak mampu menjawabnya dengan secara lugas, sebagaimana sebenarnya adalah Gibran itu adalah lawan bicara atau lawan debat ketika dalam capres itu. Dia bukan anaknya presiden seperti Mahfud sebagai menterinya presiden, yang notabene adalah bapaknya si Gibran itu sendiri. Jadi disinilah susahnya atau rusaknya sebuah dinasti ketika diturunkan kepada anaknya. Terlebih lagi dinasti ini yang dimaksudnya adalah ketika bapaknya atau keluarganya sedang berkuasa, terus anaknya ikut berkompetisi dalam suatu suksesi daripada suatu kepemimpinan, daripada suatu pemilihan. Tentu debat atau lawan debatnya, lawan bicaranya ini tentu dia mengalami suatu stagnasi atau pemikiran yang sangat tidak berani secara spontan mengatakan bahwa dia adalah seorang musuh atau lawan debat yang harusnya sangat dilawan secara frontal. Tetapi karena memandang bapaknya adalah presiden dan juga memandang bahwa Pak Mahfud maupun Muhaimin adalah dulunya adalah anak buah presiden, bahkan Pak Mahfud sampai dengan saat ini pun masih anak buahnya presiden, sehingga Pak Mahfud tidak berani secara terang-terangan, tidak berani secara mendebat secara akademis yang langsung menunjuk begini, kamu salah, kamu seperti ini dan lain sebagainya. Ini sangat disayangkan. Jua kalau seandainya Gibran itu bukan anaknya presiden, mungkin suasana debat akan sangat berbeda. Jadi dalam video ini saya tidak membahas secara lebih detail lagi, tapi saya menyarankan nanti pada debat-debat berikutnya, khususnya para cawapres ini, Pak Mahfud dan Muhaimin Iskandar, ingat, kamu atau kalian berdebat itu bukan dengan anaknya presiden, tapi dengan Gibran sebagai seorang calon wakil presiden dengan modal yang ada di kepalanya yang juga kita sudah sama-sama ketahui. Jadi apapun yang disebutkan itu, apapun yang nanti dia sampaikan itu harus dijawab secara logis dan juga secara fakta. Data yang disampaikan juga harus berani secara langsung dipatahkan apabila memang data itu salah. Kita telah melihat berbagai video bahwa apa yang dikatakan Gibran banyak yang meleset, mungkin karena sudah keluar pembicaraannya jadi suatu hal yang salah dan mempermalukan dirinya sendiri sebenarnya, tapi sebagai kandidat tidak berani untuk mengatakan bahwa itu sebagai satu kesalahan, sebagai pintu masuk untuk menjatuhkan mental daripada calon wakil presiden yang telah dengan secara nyata mengucapkan data yang salah, menyampaikan kalimat yang salah. Kita bisa masuk dari kata-kata yang salah itu untuk mencoba menjatuhkan daripada mental dan pengetahuan daripada itu. Dan itu saya kira suatu hal yang wajar saja ketika kita dalam suasana debat seperti itu, sebagaimana yang telah dilakukan juga oleh kandidat Cawapres nomor 2 kepada Muhaimin maupun kepada Mahfud MD. Dia karena dia merasa ada di atas angin karena bapak dia adalah presiden dan Mahfud adalah anak buahnya presiden, dan Muhaimin juga dulunya adalah anak buahnya presiden yang dianggap oleh dia sebagai orang yang membangkang daripada bapaknya. Jadi beliau merasa berada di atas angin daripada kedua kandidat cawapres tersebut. Untuk itu saya melalui video ini mengajak atau mensarankan kepada dua kandidat cawapres ini dan juga termasuk Gibran di dalamnya, berdebatlah secara substantif, dan Pak Mahfud dan Muhaimin, tepatkanlah diri Anda sebagai cawapres yang benar-benar mempunyai kualitas yang saya yakini lebih daripada kandidat nomor 2, dan juga para kandidat dan kandidat cawapres nomor 2, tunjukkan bahwa Anda itu memang
cawapres yang benar-benar muncul secara institusi kepala Anda sendiri, bukan karena Bapak Anda sebagai presiden kemudian Anda mengatakan segala sesuatunya berdasarkan apa yang program-program yang punya Bapak Anda sebagai presidennya. Tunjukkan program Anda sendiri, runtut secara data dan runtut secara rencana kira-kira apa yang akan dilakukan ketika Anda nanti menjadi cawapres, menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Dan jangan mengulang-ulang atau mengutik-ngutik data-data daripada Bapak Anda yang saat ini jadi presiden, karena itu menunjukkan bahwa Anda tidak mempunyai visi sendiri, Anda tidak mempunyai daya nalar sendiri, hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Anda yang saat ini punya program menjadi presiden sampai dengan Oktober 2024 nanti. Dan untuk itu tampillah secara mandiri, bahwa apapun yang telah terjadi di awal-awal Anda menjadi cawapres kemarin itu bisa menjadi catatan Anda sendiri, tetapi tunjukkan bahwa Anda mempunyai kemampuan sendiri, tidak mengcopy paste daripada program-program bapakmu dan juga program-program bapakmu yang kira-kira memang akan dilanjutkan. Jelaskan secara detail menurut pemandangan Anda sendiri, tidak mengukir-ukirkan ini setelah bapak saya lakukan, ini telah itu sudah ada itu data, itu semua sudah ada, tapi itu adalah hasil daripada data bapakmu. Dan Anda harus maju sendiri dengan pemikiran sendiri. Boleh data yang diambil itu dari bapakmu, tapi penjelasannya adalah penjelasan kata-katamu sendiri, bukan mengcopy paste daripada apa yang telah pernah diucapkan oleh bapakmu dan juga oleh para pemimpin dan juga oleh para koalisi gerbong Pak Jokowi sebelumnya. Karena dengan demikian Anda dalam setiap debat, kalau Anda lakukan seperti itu, artinya Anda tidak ada. Yang ada hanyalah Anda sebagai membaca atau menghafal apa yang telah capaian-capaian yang telah Bapak Anda sampai, yang Anda hanya menyampaikan data-data apa yang telah dicapai oleh bapakmu, bukan kamu sebagai cawapres yang individu, yang mempunyai gerak sendiri, yang punya pemikiran sendiri, yang mempunyai narasi-narasi sendiri, bukan narasi yang hanya kopas daripada bapakmu dan juga pemerintahan yang saat ini sedang berjalan. Untuk itu kami mendukung untuk para capres dan cawapres baik nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3 untuk mempertontonkan kepintaran Anda. Mau ataupun tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, pintar ataupun tidak pintar, ketiga kandidat capres dan cawapres ini adalah saat ini kita menyatakan sebagai suatu orang yang terpilih bagi pemimpin-pemimpin untuk kepemimpinan di negeri ini di masa-masa yang akan datang, wabil khusus 2024 hingga 2029. Meskipun kualitas dan kapabilitas di dalamnya di antara 3 pasangan kandidat capres dan cawapres ini tentu sangat berbeda, dan keberbedaan itulah yang harus ditampakkan lebih menonjol lagi ketika dalam debat capres dan cawapres nanti. Kita akan melihat debat capres yang kedua, bagaimana, apakah tetap dengan marah-marah, apakah dengan tetap emosional yang sangat tinggi, apakah pertanyaan itu dijawab dengan jawaban yang benar, atau pertanyaan hanya dijawab dengan main-main, hanya dengan ketawa-ketiwi, hanya dengan gurauan-gurauan saja yang sepertinya tidak ada manfaatnya. Rakyat kepingin lihat keseriusan para calon pemimpin daripada 3 kandidat capres dan cawapres ini. Melalui video ini lagi saya menyampaikan debat capres dan cawapres itu adalah suatu momen yang sangat-sangat serius. Jangan dibuat sebagai banyolan-banyolan seperti pada stand up comedy. Jadi debat capres dan cawapres itu suatu hal yang serius. Kami sebagai rakyat ingin melihat apa isi kepalanya, apa rencananya, dan tahapan-tahapan apa yang akan dicapainya ketika dia menjadi presiden dan wakil presidennya. Dan kemudian bagaimana cara akan melakukan semua program yang telah ada dalam kepala mereka dan sudah ada dalam konsep daripada setiap koalisi yang telah dibangun tersebut. Jadi
jawablah dengan serius, nampakkan tahapan-tahapannya dengan mantap juga. Jangan dengan ketawa ketiwi, jangan dianggap debat capres dan cawapres itu sebagai suatu stand up comedy yang hanya mempertontonkan kelucuan-kelucuan saja. Ingat, capres dan cawapres itu bukan komedian, tapi mereka adalah calon pemimpin bagi negeri ini. Tunjukkan keseriusan, jangan tunjukkan kelucuan. Karena bagi orang kaya, hidup itu adalah komedi. Memang Anda semua adalah, keenam orang ini adalah cukup kaya di negeri ini. Dan bagi orang kaya ada filosofi yang mengatakan bahwa bagi orang kaya hidup itu adalah komedi. Sementara kami, bagi orang miskin ke bawah ini, hidup itu adalah tragedi. Jadi jangan tragedi kami dianggap sebagai komedi yang dipertontonkan melalui debat capres dan cawapres menjelang Pilpres 14 Februari 2024. Semoga Indonesia ke depan lebih jaya lagi, mendapat pemimpin yang memang benar-benar amanah, yang memang benar-benar mempunyai visi dan misi, yang memang benar-benar dia tahu bagaimana melaksanakan visi dan misi tersebut. Dan tentu tidak dengan membebani masyarakat dengan pajak-pajak yang sangat mahal, tapi sediakanlah lapangan kerja yang cocok untuk setiap karakter bangsa Indonesia ini. Jadi kami sebagai rakyat hanya berharap kami disediakan lapangan kerja yang mantap, dan biarkan kami mencari makan sendiri dengan pekerjaan itu. Cukup pemerintah menyediakan lapangan kerja dan menjamin keamanan kami untuk mencapai kesejahteraan itu tadi. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan melalui video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan juga bisa menjadi pedoman bagi kita untuk lebih serius dalam memimpin negeri ini, dalam memperbaiki negeri ini. Bagi yang belum subscribe di video ini, di channel Terindah ini, silahkan subscribe, kemudian berilah tombol like-nya, berilah komentar-komentar apapun tentang video ini, komentarnya bagaimanapun, kemudian share-lah video ini kepada kawan-kawan kita semua. Semoga bisa memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.